Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Edo Pradipta untuk renungan tanggal 29 Juni 2021 hari Selasa yang berjudul Kemurahan Hati. Renungan ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai ke 5. Saya akan bacakan satu nats dari 2 Korintus 9 ayat yang kelima, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika kita lihat, murah hati adalah salah satu karakter Allah yang selalu Ia nyatakan kepada umatnya. Ini seringkali juga kita dengarkan waktu khotbah, saat teduh, dalam lagu-lagu pujian. Kemurahan hati ini atau kemurahan hati Allah terlihat dalam kasih dan pemeliharaan bagi umatnya. Allah juga mengaruniakan berbagai berkat yang membuat umatnya dapat merasakan kehadiran kasih-Nya. Kemurahan hati Allah semestinya menjadi teladan bagi umat dalam memberi. Ini juga diingatkan dan ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Pengumpulan dan juga pemberian persembahan bagi jemaat di Yerusalem pada saat itu juga dilakukan atas dasar kemurahan hati, bukan atas dasar paksaan atau dipaksa, atau adanya tekanan, atau mungkin diperas secara rohani, Bapak Ibu. Hal ini juga disampaikan Paulus untuk menyikapi isu atau kecurigaan yang berkembang bahwa tujuan Paulus mengirim Titus memantau proses pengumpulan persembahan sesungguhnya adalah untuk memaksa jemaat Korintus memberi. Nah, pada hal ini atau pada saat itu Paulus juga hati-hati menanggapi isu-isu yang terjadi. Nah, untuk mencegah isu yang melemahkan semangat dan sukacita dalam memberi, maka Paulus hadir. Nah, kemudian pemberian atau pemberian kita sepatutnya didasari oleh kemurahan hati kita sebagai ungkapan kasih. Jika memberi dengan kemurahan hati berarti memberi dengan sukara dan sukacita, maka tanpa kemurahan hati, pemberian itu akan menjadi terpaksa. Hal ini juga berakibat tidak mendatangkan sukacita, baik bagi diri kita yang memberi maupun yang menerima. Nah, ketika kita ingat-ingat kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Allah bermurah hati pada kita dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan akan datang. Allah selalu bermurah hati pada kita. Nah, untuk hal ini patut digarisbawahi, Bapak, Ibu. Kita juga harus menyatakan kemurahan hati kita dengan memberi secara rela hati dan bersukacita. Dengan kemurahan hati yang ikhlas, tanpa paksaan, dan memberi dengan sukacita, orang juga akan merasakan kasih Tuhan ke diri kita, kemudian orang lain juga merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Mungkin juga kita bisa menjadi jawaban doa mereka dengan kita memberi hal-hal yang mungkin bagi kita sepele, tapi dengan ikhlas, mungkin dampaknya begitu besar, Bapak, Ibu, kepada orang yang kita beri. Maka dari itu, kita coba untuk memberi dalam hidup kita sedikit demi sedikit dengan kerelaan hati. Mari kita bersama berdoa, Bapak, Ibu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bermurah hati dalam hidup kami. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Engkau memberkati kami, mencukupkan apa yang kami perlukan di setiap hari kami. Hanya dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi ini. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jaga protokol kesehatan, agar kita semua terhindar dari virus corona. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.